Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kurang dari sepekan kita akan melaksanakan Idul Fitri insya Allah. Tapi menurut perhitungan kalau kita lihat itu akan kembali lagi berbeda sebagaimana awal kita melaksanakan ibadah Ramadan itu berbeda. Di studio telah hadir langganan kita yang senantiasa berbicara tentang masalah awal dan akhir Ramadan, dan inilah pakarnya di bidang ini ya, akan berbincang selama kurang lebih 40 menit dengan Mang Aswan ini, Ustadz Asep Sudrajat atau Wa Asud. Assalamualaikum Wa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperkirakan berbeda akhir Ramadan sebagaimana awal Ramadan juga berbeda. Ini gimana Pak? Ya, di awal Ramadan kita sudah berbeda, dan kalau kita lihat karena sudah diumumkan juga secara tidak langsung bahwa nanti akhir Ramadan itu akan berbeda juga. Ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu. Nah, ini akan terjadi lagi. Hari Jumat dan hari Sabtu. Hari Sabtu. Padahal nggak mungkin dong ada hari yang berbeda. Bulannya sama, buminya sama gitu ya. Kok kenapa bisa harinya bisa berbeda? Nah, ini kan menjadi sebetulnya bertanya-tanya bagi masyarakat gitu ya. Sehingga masyarakat kadang-kadang juga bingung menyikapi hal ini. Kita terus ngikutin yang mana? Gitu kan. Gitu ya, betul. Apakah kita akan terus menyandarkan kepada sidang isbat ya, yang itu senantiasa juga berbeda ya dengan ormas-ormas yang lainnya. Padahal di sidang isbat sendiri kan sebetulnya kumpul para ormas. Ya, artinya tokoh-tokoh ormas sendiri hadir di situ kan begitu. Tapi kenapa tetap tidak sepakat dalam masalah awal dan akhir ini? Ya. Maka sebetulnya topik Ramadan ini atau topik Ru'yat Hilal ini kan kita sedang berbicara tentang saum, memulai dan mengakhiri saum. Daun saum ini adalah ibadah gitu loh. Dan ibadahnya itu ibadah mahdo. Berarti ibadah mahdo itu adalah ibadah yang harus mengikuti contoh, nggak boleh kemudian kita ngarang, gitu ya. Artinya apa? Mesti ada landasan dalilnya yang dicontohkan oleh Nabi SAW, gitu ya. Maka harus kita batasi dulu. Ru'yat hilal itu ini berbicara apa sih? Dia berbicara ibadah. Bahkan hukum ru'yat hilal itu adalah fardu kifayah. Bagaimana kita mengetahui fardu kifayahnya? Karena memang disandarkan kepada dalil, gitu. Nah, saya berani pastikan perbedaan yang terjadi hari ini itu landasannya itu ternyata bukan dalil, Mang. Gitu, bukan dalil. Contoh misalkan, ada ormas yang memulai tanggal 18 waktu itu ya. Nah, sehingga kemudian dia memastikan Idul Fitrinya itu hari Jumat tanggal 20. Nah, apa landasannya? Hisab, perhitungan. Padahal sudah jelas nasnya. Untuk mengawali dan mengakhiri itu ada perintah langsung dari Rasul itu, sumu li ru'yatihi wa abtiru li riyatihi. Saumlah kalian dengan melihat hilal, berbukalah kalian dengan melihat hilal. Artinya berpuasalah kalian karena melihat hilal, berbukalah kalian karena melihat hilal. Nah, terus kemudian kok bisa gitu loh disimpulkan dengan menghitung. Gitu kan? Dari mana ini landasan dalilnya gitu. Itu satu. Terus artinya yang kedua, secara dalil sendiri pastilah para ulama yang ada di ormas-ormas itu tahu bahwa landasan dalilnya itu udah jelas itu kan. Nah, mestinya kan begitu. Ini juga kan yang kemudian menjadi pertanyaan. Nah, apa penyebabnya? Karena ya ada konsep di dalam ru'yat hilal itu harus terlihat. Karena harus terlihat itulah kemudian mereka mengupayakan berbagai cara, metode gitu ya, hitungan, bahkan teknologi. Padahal kalau kita melihat nasnya ya, itu antara melihat dan tidak melihat karena nasnya jelas. Sumu li ru'yatihi, saumlah kalian dengan melihat hilal, berbukalah kalian dengan melihat hilal. Jika penglihatan kalian terhalang, tertutup awan, maka genapkan. Maka terlihat itu hasil, tidak terlihat itu hasil. Maka antara terlihat dengan tidak terlihat itu derajatnya sama. Derajatnya itu sama, gitu ya, seperti itu. Nah, begitu kemudian ada ungkapan harus terlihat. Nah, inilah kemudian penyebabnya. Sehingga karena harus terlihat, seringkali abai terhadap nas itu. Kalau ungkapannya harus terlihat, maka kita sedang mengabaikan fa'in gubiya alaikum, jika pandangan kalian terhalang. Nah, gitu, seperti itu. Artinya, apakah ada satu anggapan bahwa dengan hitungan atau dengan hisab sendiri adalah lebih ilmiah dibanding dengan melihat? Kan? Iya, karena itu tadi harus terlihat. Karena harus terlihat. Harus terlihat tadi.
bahwa sains dan teknologi hitungan itu presisi. Presisi itu kita tidak memungkiri. Tapi bukan itu yang menjadi landasannya. Karena kalau misalkan kita hitung nih, sudah bisa ketahuan di mana bulan itu akan terbit secara azimut posisi dari arah utara, misalkan di mana, apakah utara atau selatan matahari, atau ketinggiannya berapa derajat, itu presisi gitu. Nah, tapi ru'yat hilal itu ya patokannya adalah terlihatnya hilal, bukan dengan adanya bulan. Dengan hitungan itu, bulan itu sudah bisa dihitung. Kalau misalkan secara hitungan sudah. Iya, bulan itu bisa ketahuan. Bisa ketahuan. Nah, makanya ru'yat hilal itu, bulan itu bisa jadi sudah ada, sudah tinggi. Tapi fa'in gubiyah, kalau terhalang oleh awan, genapkan. Sekalipun secara hitungan kembali lagi sudah tinggi. Sudah tinggi Gitu. Nah, oleh karena itu tadi ya konsepnya bukan adanya bulan tapi terlihatnya hilal. Bulan bisa saja sudah ada, tapi kalau tidak terlihat genapkan. Terus kenapa harus terlihat? Emang sesederhana itu? Sesederhana itu. Karena ibadah itu kan sederhana. Nah, yang membuat kemudian menjadi rumit itu masuklah kemudian apa tadi metode-metode tadi, atau ditarik-tarik nih aspek ibadah ini ke dalam aspek astronomi. Aspek astronomi itu satu sisi. Silakan itu kalau berbicara sains. Tapi kita sedang berbicara ibadah. Berarti kalau berbicara ibadah, dalil. Bagaimana dalil memerintahkan? Seharusnya sains itu justru membantu dari artinya menguatkan tadi ibadah tadi ya. Ya, walaupun juga sebetulnya tadi ya. Kalau kita juga tarik-tarik aspek lain, itu juga akan meragukan juga. Makanya kita batasi sajalah. Makanya itu ya, kita batasi bahwa ini adalah ibadah. Selesai. Gitu. Terus tadi ada menarik tentang fardu kifayah tadi. Selama ini kan masyarakat itu cenderung yang menyandarkan diri lah, kan gitulah kepada ya gimana pemerintah lah, kan gitu. Atau yang masih percaya kepada ormas, kepada ormasnya lah, kepada organisasinya. Dan ini jadinya terbelah, Mang. Ya makanya kan begitu. Terbelah, betul. Sampai Ramadan berbeda, akhir Ramadan juga berbeda, kan ini terus masalah yang kayaknya tidak pernah terselesaikan oleh umat Islam di negeri ini. Yang percaya terhadap ormas ngikut ormas. Aku mah ikut pemerintah aja, ikut pemerintah gitu kan, seperti itu. Akhirnya umat ini terbelah. Nah, padahal tadi ya, saum Ramadan itu kan fardu ain. Fardu ain itu apa? Kewajiban yang jatuh kepada pundak setiap individu muslim, dan bisa diwakilkan. Nah, sementara ru'yat hilalnya fardu kifayah, sama-sama dari segi farduannya. Bedanya apa? Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang jatuh pada pundak jamaah kaum muslimin. Artinya kewajiban itu akan gugur bagi kaum muslimin yang lainnya apabila sudah ada sebagian kaum muslimin yang menunaikannya secara sempurna. Siapa yang menunaikannya itu? Yang memiliki kifayah. Apa kifayah itu? Mampu melihatnya. Karena ini fardu kifayah, maka kifayahnya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tinggal kemudian kita pergi ke daerah di mana ufuk terlihat, bersamaan dengan matahari tenggelam, disitulah kemudian hilal akan nampak, masih dalam area pandangan mata kita. Dan itu siapapun boleh bisa melakukannya. Jadi kifayah dalam hal ini tuh kalau dia rabun misalkan, nah baru dia nggak bisa melihat. Jika saya misalnya stalagtologi, nah, makanya kan berarti kalau melihat kifayahnya di sisi apa? Melihatnya dong. Kalau dia bermasalah dari penglihatan, berarti dia tidak punya kifayah untuk melihat. Jadi kifayahnya itu bukan dari sisi kifayah atau kemampuan dari sisi sains misalkan. Kalau kifayah dalam sisi sains, banyak orang tapi kan itu yang ada di benak masyarakat ini. Wah, itu mah harus yang orang yang ahli mengetahui astronomi bisa menggunakan teropong, kabel teropong dan segala macam. Itu memberatkan. Awang zaman Rasul emang ada teropong. Nah, makanya itu kan zaman Rasul sendiri kan sederhana saja, kan? Siapapun. Iya, betul. Bahkan Rasul percaya kepada seorang Arab Baduy, itu. Orang kampung lah istilahnya. Iya, kan seperti itu. Yang segala sesuatunya konvensional. Ini kenapa pemahaman ini tidak sampai kepada masyarakat sampai hari ini, kan udah bertahun-tahun ini kita. Iya, nah ini karena memang tadi ya seakan-akan tadi itu ya aktivitas ru'yat hilal ini adalah miliknya ahli. Harus memiliki kemampuan tertentu. Seperti itu. Hanya orang-orang tertentu. Elitis. Betul. Sehingga seakan-akan udahlah kita mengikuti. Dalam tanda kutip elitis ulama. Yang level keilmuannya gitu ya, yang dia expert di astronomi misalkan seperti itu, padahal enggak begitu. Berarti sedikit menyinggung edukasi tentang masalah ini di masyarakat masih itulah. Dan bukan hanya ini sebetulnya. Kalau sudah berbicara ibadah seringkali kan masyarakat ini dia taklid. Sampai hal seperti ini juga taklid saja mereka gitu ya. Sebetulnya ini kan seperti ibadah sholat kan mahdoh ya tadi. Mahdoh, sholat, zakat, puasa, haji kan dia harus tahu secara individu. Betul, karena ini
amalan yang harus dia lakukan. Saum dia kan amalan individu, bagaimana dia memulainya? Maka dia harus mengetahuinya gitu, seperti itu. Oke lah dia taklid misalkan mengikuti ya, tapi kemudian taklid yang dia ikuti itu, harus benar siapa yang dia ikuti gitu. Nah oleh karena itulah kemudian dalam hal ini kita mencoba mengedukasi masyarakat ya, kita batasi tadi. Ru'yat hilal ini mesti kita tarik dalam wilayah ibadah mahdhah. Ini bukan aktivitas astronomi. Aktivitas astronomi itu satu sisi. Silakan aja, presisi kok insya Allah. Tapi ini adalah ibadah mahdhah. Betul. Karena kalau kita campur akhirnya, kalau astronomi ya bulan sudah ada dong. Bulan apa sudah tinggi dong, kata astronomi. Betul itu. Mau nengtet, mau nongtot, seperti itu ya. Rek melentung, rek melentang. Nah, seperti itu kan. Sudah ada, gitu kan. Tapi kalau tidak terlihat. Masalahnya terlihat apa tidak? Karena ada itu belum tentu terlihat. Nah itu mungkin. Nah kan kadang-kadang orang menggenapkan itu karena belum ada bulannya, misalkan di bawah ufuk minus. Iya. Yang hadis itu menyebutkan fa'in gubiya, nah itu apabila terhalang. Artinya kalau terhalang itu berarti hilalnya sudah ada, bulannya sudah ada, tapi terhalang. Jangan memaksakan diri lah. Harus terlihat. Kalau memaksakan diri harus terlihat, akhirnya ungkapan dalil fa'in gubiya itu. Nah itu mungkin di kalangan masyarakat tadi bahwa dengan cara menghitung dengan hisab tadi adalah lebih ilmiah dan betul. sudah ada. Betul, dan menurut saya bukan hanya di kalangan masyarakat awam, di kalangan praktisi juga begitu, karena ada tuntutan tadi harus melihat gitu. Nah, makanya ini yang harus kemudian kita batasi. Itu bahayanya dalam maksudnya ya implikasinya kan luar biasa. Luar biasa betul. Ketika terjadi perbedaan itu. Ya. Pertama itu hari ini aja mana yang betul nih versi Punten Muhammadiyah atau versi pemerintah yang untuk Lailatul Qadar. Mana yang ganjil nih? Mana yang ganjil kan? Masa ada 2 ganjil 2 malam? Nah, makanya itu juga kan nggak logis gitu. Tapi tetap masyarakat yang bingung nih. Mana yang ganjil, mana yang genap kan gitu ya. Ya kenwalah itu mah ya, karena ini mah kan nafilah lah, keutamaan yang kita juga berburu. Tidak ada implikasi dosa gitu. Yang khawatir itu kan mang zakat. Iya betul. Yang zakat itu kewajiban. Bisa jadi zakatnya itu tidak sah. Karena kata Rasul, faman adaha qabla shalah fahiya zakatun makbulatun. Barang siapa yang menunaikan zakat fitri itu sebelum sholat id. Nah kalau dia mengatakan besok sholat idnya, gitu ya. Padahal sebetulnya harusnya hari ini, dia menunaikannya besok. Faman adaha ba'da sholat, barang siapa yang menunaikan setelah sholat, fahiya shadaqatun minas shadaqah. Sedekah biasa. Sedekah biasa ya, bukan zakat. Iya, dosa dong. Dosa ketika kewajiban tidak tertunaikan. Iya, betul ya. Satu. Yang kedua, Idul Fitri itu artinya kan kembali berbuka. Haram kita saum di 1 Syawal. Betul. Nah, kalau ada 21 Syawal ini, mana nih yang benar? Bisa berimplikasi kepada apa? Ya, pasti satu dong yang benar. Ya, ketika ada 2 tuh satu dong yang benar. Nggak mungkin dua-duanya benar. Iya, betul. Berarti ada yang haram nih, satu. Iya. Karena dia saum di 1 Syawal. 1 Syawal. Betul, gitu seperti itu. Jadi, luar biasa. Tapi kan ini dianggap satu hal ya biasalah, ini ikhtilaf, perbedaan kan begitu ya. Bahkan akhirnya masyarakat mengatakan begini, yang salah itu kan pemerintah yang menghitung seperti itu ya. Ya itu mah dosanya pemerintah. Salah pemerintah lah, kan gitu. pemerintah kan gitu. Iya, itu kan ungkapan masyarakat awam bahwa amal itu hisabnya itu masing-masing, kan nggak ada hisab negara, hisab pemerintah nggak ada. Mang Aswan yang dihisab, saya yang dihisab. Ya, nanti hisabnya kenapa ente ngikutin pemerintah? Tahu nggak kenapa? Kan begitu. Iya, betul. Nggak ada hisab pemerintah, emang ada surga buat pemerintah, neraka buat pemerintah, nggak ada individu gitu. Nah oleh karena itu, karena hisab itu individu, maka apapun yang kita ambil itu kita harus benar, ya harus sesuai. Ada hujah begini kan, itu ulil amri. Iya. Ya atiullah, rasul, wa ulil amri minkum. Iya. Kita ngikutin ulil amri. Nah ini juga dalil harus kita pahami. Ulil amri itu apa yang dimaksud? Maka kita harus memahami teks nasnya langsung Al-Quran ini. Atiullah, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah rasul, wa ulil amri minkum. Dalam Allah ada atiu, dalam Rasul ada atiu. Berarti taat kepada Allah dan kepada Rasul itu harga mati. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar. Tapi wa ulil amri minkum tidak ada atiunya. Oh iya. Taat kepada ulil amri itu berarti bersyarat. Apa syaratnya? Karena wawunya waw atop kembali ke syarat. Ulil amri yang taat kepada Allah dan kepada Rasul. Artinya ulil amri yang mana yang harus kita Nah, itu jadi penting, Mang. Jadi ulil amri itu yang dimaksud dalam ayat ini adalah ulil amri yang dia itu berfungsi untuk menegakkan aturan Allah dan aturan Rasul. Tapi bagus juga ya masyarakat awam itu udah paham bahwa yang harus diikuti itu pemerintah. Ulil amri. Dan memang begitu kan? Dari sisi itunya iya. Dari Cuma sisi yang itu, menjadi persoalan ulil amri yang mana yang dimaksud. Nah itu
Nah, inilah mungkin kembali lagi kepada edukasi. Nah, betul. Penting edukasi dari para ustadz, ajengan, kiai yang memiliki kapabilitas seperti itu harusnya juga menjelaskan ya. Ya, kadang-kadang kan memang ulama-ulama sendiri yang kemudian mereduksi makna dari ulil amri itu apa. Nah, pertanyaannya apakah sekarang ini termasuk yang dimaksud dengan ulil amri? Ya, kita nggak bisa memvonis ya, tinggal tanya saja. Ulil amri atau pemimpin yang sekarang itu apakah terkategori ulil amri atau bukan? Bagaimana ngukurnya? Dedikasi mereka untuk Allah dan Rasulnya bukan? Gitu apakah aja. ini ada semacam pembiaran? Ya bisa jadi. Dari ulama sendiri, biarin aja suruh memilih lah nanti kan gitu kan. Seperti ini mah ikhtilafur rahmah gitu kan, perbedaan itu adalah rahmat kan, seperti itu. Betul. Yang disebut dengan perbedaan itu rahmat ketika tadi memang ada landasan dalilnya. Padahal akibatkan kan tadi kalau berbeda tadi kan Lailatul Qadarnya berbeda kan aneh kan gitu. Terus juga zakat bisa jadi sedekah biasa, haram melaksanakan saum kan begitu. Kan tidak penjelasan itu tidak sampai ke sana. Kan, tidak komprehensif. Tidak komprehensif seperti itu. Nah, itulah yang saya sering katakan bahwa seringkali kemudian ibadah yang kita laksanakan itu dibuat parsial, berbeda-beda, membahas tentang ru'yatil hilal aja fokus. Padahal ini ada implikasinya tadi ke saum, keharaman saum dan sah dan tidaknya zakat. Padahal ibadah itu kan tadi udah ditentukan betul ya. Gitu dan pakuat pakait, Bang. Gitu ya, saling berkaitan. Saling berkaitan kan gitu. Makanya kita harus memahami bahwa Islam ini adalah sistem, bukannya sekedar ritual. Jadi kalau mengasah pikir, Pak, ngeri-ngeri sedap ya. Betul. Nah, oleh karena itulah kemudian memang dari sejak awal ya, sejak awal kita mesti, ini bagian dari edukasi, mengokohkan, memastikan disclaimer lah apa itu Islam, itu. Apakah dia hanya sekedar berbicara tentang persoalan ritual gitu ya, atau kemudian Islam ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, din, aturan hidup. Berarti kalau aturan hidup dia mengatur seluruh aspek. Artinya ketika dia berbicara satu amalan ibadah, berkaitan dong dengan amalan ibadah yang lainnya. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Apalagi ini masih dalam satu konteks saum. Dalam satu konteks saum itu kan nanti implikasinya apa? Tadi ya, zakat, haramnya saum gitu ya, seperti itu. Lailatul Qadar dan banyak lagi kan, gitu. Tidak sampai ke sana, Pak, pemikiran masyarakat bahwa karena tadi parsial gitu. Jadi berbicara ru'yatil hilal itu seakan-akan ru'yatil hilal aja. Di situ saja, nggak ditarik kemana-mana. Bahkan kemudian ditariknya ke aspek pragmatis. Apa namanya itu administrasi negara saja. Karena kalau nggak pasti nih kapan Idul Fitrinya, gimana mudik, gimana makan, gimana kupat, perputaran daging segala macam. Padahal itu kan tidak patula patali sama tidak patula patali. Tidak terkait secara langsung dengan ibadah gitu, seperti itu. Kenapa aspek-aspek pragmatis ini kemudian menjadi penghalang ya kita menggunakan dalil syar'i. Insya Allah kalau ketika kita menggunakan dalil syar'i gitu ya, maka gitu ya aspek-aspek pragmatis tadi akan selesai. Satu itu, Mang. Terus yang kedua, konsep tentang hari raya. Idul Fitri itu hari raya, tapi kan dia hanya satu hari. Mestinya kita fokus itu ke Ramadan yang 30 hari. Karena disinilah amal ibadah kita mendapatkannya. Orang sekarang fokusnya itu di satu Syawalnya. Gitu. Jadi ribut di satu Syawal. Kapan ini terakhir gitu. Padahal kan sudah satu Syawal selesai. Tapi Ramadan ini 30 hari. Ya, 29 atau 30 hari. Di situ amal ibadah dilipat gandakan gitu ya, ampunan dari Allah, bulan mulia ya. Ada 1000 bulan amal kita dicatat. Coba gimana? Kenapa tidak fokus ke situ? Sibuk mikirin akhir ya, atau kemudian awalnya ameh tareh anggeus. Biar cepat selesai kapan. Nah, gitu. Kan sampai kejadian kan dulu sampai masyarakat itu sudah bikin opor. Betul. Ternyata pemerintah mengatakan digenapkan. Nggak jadi. Jadi dibesokan. Ya makanya kan ada istilah sekarang seperti direkayasa sekarang tuh. Ini gimana itu? Iya, karena tadi itu dia fokusnya ke hal-hal pragmatis tadi itu, hari raya, tadi makan-makan gitu ya, perputaran bisnis, keuangan, moneter segala macam. Nah, maka saya mau begini aja, Mang, sebetulnya sederhana aja. Kita tuh sekarang sedang berbicara apa sih? Gitu. Lah ibadah, ya kalau ibadah berarti sudah kita kerangkakan saja dalam kerangka ibadah, selesai kan begitu. Yang ibadah itu landasannya ada dalil. Dalilnya sudah jelas, amr itu perintahnya, sumu itu kan amr, perintah. Terus kok kenapa kita mesti menggali-gali lagi yang lain, ngotret-ngotret di yang lain gitu. Dan ini juga kemudian bagian dari kita edukasi kepada masyarakat gitu ya. Nah, makanya kemudian sekali lagi, tarik lagi. Ini kita sedang berbicara apa ru'yatil hilal itu? Ibadah saum. Ibadah saum itu ibadah mahdhor. Mahdhor ditentukan. Betul. Sudah tetap.
nggak boleh kita ngarang. Kaifiatnya lah Iya, kaifiat nakmah gitu harus lihat bagaimana Rasul melakukannya. Ternyata Rasul itu mengawalinya dengan melihat hilal. Ketika tidak terlihat digenapkan, sudah menggenapkan tiba-tiba datang Arab Badui tadi mengaku melihat. Rasul hanya minta kesaksiannya saja. Yakin kamu lihat? Yakin. Nah, kamu Muslim, mengakui bahwa Allah Tuhanmu? Iya. Rasul adalah utusannya? Iya. Udah. Buka, gitu, selesai kan gitu ya? Kok jadi susah sekali sekarang? Harus pakai alat dan sebagainya kan begitu. Itulah yang kemudian menjadi landasan jumhur ulama. Semua ulama, termasuk Imam Syafi'i, di Kitab Al-Umnya halaman 2, juz 2, ya, jilid 2, itu sama. Barang siapa yang melihat hilal, intinya teksnya tuh kurang lebih begitu. Barang siapa yang melihat hilal dan dari negeri manapun dia melihatnya, disampaikan dengan cara terpercaya, maka berlaku untuk seluruh negeri. Ini yang disebut dengan satu hilal untuk seluruh negeri atau istilahnya ru'yat global. Nah, ini menarik Pak tentang ru'yat global. Kan gitu. Pemahaman masyarakat masih mengatakan bahwa ya kalau di negeri kita lah, Indonesia lah, hari ini nggak terlihat, ya cukuplah kita digenapkan, atau misalkan terlihat besok Lebaran atau saum lah seperti itu. Sementara pemahaman tentang ru'yat global ini masih belum juga membumi lah di masyarakat sendiri. Jadi kalau kudu naon beda jeung Arab, kan begitu. Kudu sarua jeung Arab. Nah, lalu disambungkan lagi kan sholat oge beda. Nah, artinya, kan kalau sholat mah waktu. Nah, kan jadi waktu itu berbeda. Tapi kalau hari mah nggak berbeda dong. Jadi percampur kan, orang teh ngomong panon poe atau ngomong bulan kan akhirnya seperti itu. Kita berbicara bulan atau berbicara matahari kan begitu. Tapi berkaitan dengan, bisa terangkan seberapa sahihnya sih. Kalau sahih kan ru'yat global itu artinya tidak mencukupkan di suatu negeri. Kalau tidak terlihat, sebetulnya kita menunggu di negeri-negeri yang lain. Itu gimana? Sebetulnya ini tuh sudah menjadi maklumun gitu ya. Jadi maklumun minadin, sebetulnya begitu. Nah, hal ini kemudian menjadi masalah ketika yang tadinya negeri-negeri kaum muslimin itu menjadi satu kesatuan, lalu kemudian dipecah menjadi negeri-negeri bangsa. Nah, ketika menjadi negeri-negeri bangsa, maka setiap negeri-negeri kaum muslim itu merasa bahwa dia punya urusan sendiri, nggak ada kaitannya dengan yang lain. Contoh Indonesia. Maka kenapa Indonesia mencukupkan hanya Indonesia saja? Karena kita punya urusan Indonesia saja. Orang lain mah terserah urusan lain, kan begitu. Nah, padahal sekali lagi perintah saum itu kan ya ayyuhalladzina amanu, nggak ada ya ayyuhalladzina amanu di Indonesia. Artinya untuk seluruh orang beriman gitu ya. Dimanapun dia berada, tanpa lagi disekat oleh batas negara, warna kulit, bahasa, dan segala macam. Semuanya wajib gitu. Nah, makanya seruan ini bersifat global. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, dimanapun kalian berada, kan global. Nah, terus kenapa kemudian memulainya jadi parsial? Jadi beda-beda. Gitu lah, seperti itu. Nah, yang membuat berbeda-beda itu tadi karena sekat negara. Seakan-akan bahwa negara kita mau urusan kita, negara kalian silakan aja. Nah, kan gitu. Jangankan beda negara lah, beda jamaah, organisasi. Nah, gitu kan sampai miris gitu. Saya melihatnya kok sampai begitu. Apakah saya sampai mengatakan, apakah ini ulama tuh akan membiarkan ini umat terkatung-katung? Gitu, seperti kan itu. Efeknya tadi yang saum, terus juga yang seharusnya buka malah saum, tetapkan dosa, zakat jadi sodako, kan gitu. Lailatul Qadar mana yang benernya kan gitu. Artinya efeknya luar biasa. Terus juga saya menarik tadi bahwa ini kewajiban kaum muslimin semuanya untuk melihat gitu ya. Tidak dibatasi oleh organisasi kemampuan tertentu yang memiliki kapasitas apalagi alat seperti itu. Nah, sebagai juga praktisi nih. Praktisi berkaitan dengan ru'yatul hilal. Sejauh mana sih sekarang kesadaran masyarakat? Nah, iya tadi ya, karena ru'yat hilal ini seakan-akan elitis gitu. Sekarang tadi elitis kan. Gitu, nah, maka sebetulnya keberadaan kita sekarang itu salah satunya adalah melakukan edukasi terhadap masyarakat. Itu udah mulai berhasil. Kita selalu setiap kali momen ini kita selalu kemudian mengajak baik DKM, lembaga-lembaga untuk ayo kita kaji. Tapi kan tadi ya kesadaran itu memang butuh waktu lah, ya butuh waktu. Apalagi sebagian masyarakat itu karena sudah terbiasa dengan terima beres, gitu ya. Dia diedukasi, tapi kemudian juga belum mau melakukan hal itu. Apalagi kalau kita berbicara tentang
apa namanya itu akses ya. Misalnya Bandung nih, Bandung kan bergunung-gunung, susah itu melihat susah ufuk untuk itu. melihat itu. Sehingga kemudian kalau untuk meru'yatil hilal itu butuh perjuangan, naik ke gunung lah, pergi ke pantai lah, itu ribet bagi mereka. Nah itu juga kemudian seringkali menjadi penghalang bagi mereka untuk ada kesulitan. Betul. Tapi bagi saudara-saudara kita yang berada di sekitar pesisir pantai gitu ya, ya bagi mereka itu gampang aja gitu. Tinggal kemudian ada yang ngajak, ada yang ngarahin. Gitu. Nah persoalannya kan sekarang nggak begitu. Jadi seakan-akan tadi ya harus orang-orang tertentu. Masyarakat nggak usah lihat aja di TV gitu, gitu ya. Nah terus juga kemudian kenapa mesti disidang? Ada sidang isbat. Ada sidang isbat. Artinya apa? Dimusyawarahkan itu. Padahal akhirnya keputusannya apa namanya itu? Keputusannya hasil musyawarah. Berbeda. Hasil musyawarah keputusannya, bukan hasil sepakat untuk tidak sepakat kan? Lucu juga. Makanya kan para ulama menyebutnya sampainya informasi dengan cara terpercaya. Gitu. Sebetulnya sederhana. Iya, bukan dengan sidang isbat, tapi sampainya informasi dengan cara terpercaya. Apa batas terpercaya itu? Ya syahadat. Yakin kepada Allah, yakin akan kerasulan. Harus saya kan? Gitu. Sidang kayak gitu kan tidak sedikit mang biayanya itu. Wallah. Betul. Iya, kan? Bahkan ya itu tadi ini hanya sebagai proyek saja kan begitu. Punten, tapi ya itu kan berbicara mereka sendiri kan. Kita masyarakat hanya mendapatkan informasi dari mereka kan gitu. Seperti terus juga tadi mengatakan apakah memang kalau di Kota Bandung nih orang di daerah Indonesia yang bergunung-gunung itu tingkat kemungkinan terlihat itu susah juga kan? Dibandingkan dengan daerah Timur Tengah misalkan. Ya, kalau kita berbicara Indonesia ini kan kepulauan. Kepulauan itu artinya dominan dia laut. Lah kan ru'yat hilal itu pada saat matahari terbenam. Ketika matahari terbenam itu gitu ya, dia tuh tetap ada di permukaan bumi yang kemudian rata-rata kita lautan gitu ya. Nah, air itu ketika terkena sinar matahari mesti dia menguap dong. Ya, ketika menguap itulah yang kemudian ketika kita lihat dari jarak jauh itu yang disebut dengan awan tebal. Nah, maka seringkali ya posisi hilal itu tidak tampak karena tertutup awan tebal tadi. Coba bayangkan ya, apalagi kalau kita lihatnya di pesisir pantai. Matahari itu sudah mulai turun gitu ya. Nah kayak gini nih, ini kan ufuk nih. Matahari sudah turun, kalau ininya laut, kan matahari itu menyinari semua permukaan laut tuh. Maka sepanjang itulah kemudian air itu menguap karena terkena sinar matahari. Bagaimana nggak gelap coba kan gitu ya. Nah di Timur Tengah itu kan bukan di laut, dia di padang pasir. Sehingga penguapan airnya itu kecil gitu. Tingkat kemungkinannya terlihatnya besar. Ya satu itu ya, ketika terjadi penguapan air atau awan tertutup awan tebal. Yang kedua, air itu kan ketika dia menguap itu kan berbentuk butiran-butiran. Kalau kita berbicara lensa seperti lensa cembung, lalu terkena sinar matahari maka akan terbiaskan. Maka susahlah kemudian itu dilihat. Ya, gitu ya? Itu pengaruh air itu besar sekali. Ya? Itu penguapan, penutupan ufuk dan keberadaan teropong alat bantu. Nah, belum ada teropong yang mampu menembus awan gitu ya. Nah, maka kemudian alat bantu itu, teropong itu juga ya akhirnya tidak signifikan, bukan tidak signifikan, malah kemudian ya tidak terlalu juga dibutuhkan gitu ya. Karena ketika kalau biaya lah. Ya, gitu ya. Karena apa? Kalau tidak terlihat oleh mata ya oleh teropong juga nggak akan terlihat lah. Gitu ya. Seperti itu intinya. Karena teropong itu kan optik. Optik itu kan dia menduplikasi kerja mata. Gitu. Nah, maka kemudian mata kita tetap lebih unggul dong. Ya, tapi terlepas dari itu ya tidak terlihatnya sudah lah. Genapkan. Ya kan? Gitu perintahnya. Sambil artinya kalau udah tidak terlihat lah nanti di darah kita tidak terlihat genapkan. Ya, hukum asalnya begitu. Nah, kita tidak terlihat. Lalu kemudian tiba-tiba sambil ada mendengar informasi dari menguping daerah-daerah lain apakah sudah apalagi dengan teknologi komunikasi WA informasi sekarang luar biasa. Saat itu dikirim saat itu juga sampai real time lah istilahnya. Real time, tidak ada perbedaan jarak dan waktu sekarang. Saya supaya ini tidak terkatung-katung. Ini kan jangan sampai masalah ini tahun depan terjadi lagi. Ini kira-kira menurut pandangan Pak Asud yang praktisi Ru'yatul Hilal dan juga sering berdekatan dengan ulama lah ini. Apa yang menjadi kesulitan untuk bersatu juga apakah nanti tahun depan kita bisa nggak duduk bersama dan menyelesaikan masalah ini? Karena ini berbeda, harus bersatu, maka kata kuncinya harus ada pemersatu. Nah itu penting. Makanya itu gimana? Harus ada pemersatu. Siapa yang mempersatukan? Yang mempersatukan siapa? Mempersatukan umat Islam. Siapa yang bisa mempersatukan umat Islam sebagai sebuah jamaah? Kalau ngomong jamaah berarti mesti ada pemimpinnya atau imam gitu ya. Nah, siapa yang disuruh saum itu? Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti pemimpin yang beriman atau yang disebut juga dengan amiril
mukminin. Dalam bahasa para ulama khalifah. Nah, maka khalifah inilah kemudian yang akan menjadi otoritas. Amrul imam yarfaul khilaf. Maka keputusan imam ini akan menghilangkan perbedaan. Hari ini umat Islam yang tersebar global, akhirnya kemudian mereka tidak punya sandaran imam yang akan menjadi pemutus, pemegang otoritas. Akhirnya apa? Mereka menyandarkan kepada imam-imam yang sebetulnya itu bukan yang dimaksud oleh nas imam itu. Kenapa dalam Ru'yat Hilal ujug-ujug kita katakan mereka ulil amri, tetapi kemudian dalam aspek kesejahteraan mereka tidak mensejahterakan kita. Buktinya sumber daya alam kita dijual ke batur, rakyat makin baik sang sarage. Iya betul. Iya kan begitu. Iya. Satu sisi percaya dalam masalah ini, satu sisi lagi sebetulnya akhirnya masyarakat ya cuci tangannya kamu salah pemerintah gitu. Dari aspek kesejahteraan terpercaya ke pemerintah itu. Tapi dalam hal ini jadi ujug-ujug percaya. Sejauh mana kesadaran dengan melihat Ramadan hari ini yang berbeda dan terus sering berbeda, kesadaran para ulama kiai itu untuk berusaha untuk menyatukan ini. Ya, nah makanya kemudian kita apakah kalender global ini iya sama kan, kalender global itu kan hitungan. Dia menghitung. Kalau menghitung mah pasti tadi akan menafikan fa'in gubia gitu. Iya kan bagi orang yang menghitung itu ngapain melihat dihitung juga kan bisa. Lawang perintahnya dilihat gimana sih kan gitu ya. Artinya kita senantiasa terkoreksi ya dalam Islam itu dengan cara melihat tadi. Luar biasa Pak pertemuan hari ini. Mudah-mudahan masyarakat teredukasi ya. Jangan berhenti mengedukasi. Ada pesan terakhir Pak berkaitan dengan Ru'yatul Hilal ini kira-kira untuk masyarakat supaya dia bahwa mereka juga bertanggung jawab loh gitu. Maka sekali lagi berbicara tentang Ru'yatul Hilal ini kan kita sedang berbicara ibadah saum yang itu adalah ibadah mahdhah. Oleh karena itulah kemudian tata caranya, kaifiyahnya kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi ya. Maka kita harus batasi ini adalah aktivitas ibadah. Jangan dicampur aduk dengan aktivitas astronomi. Astronomi misalkan membantu itu ketika kita butuh bantuan. Lawang kita Ru'yatul Hilal itu enggak butuh dibantu kok, cukup langsung saja. Ngapain ngebantu-bantu yang lain? Kita nggak butuh bantuan, minta bantuan kan aneh gitu loh. Cukup saja dalam hal ibadah. Silahkan kalau mempelajari astronomi itu sisi lain. Presisi, ya kita tidak menafikan itu presisi. Tapi bukan untuk digunakan landasan ibadah. Nah, ibadah mah cukup saja ini dalil, selesai gitu. Nah maka tugas kita adalah mengedukasi masyarakat. Kok kenapa faktanya banyak ulama-ulama yang juga kemudian belum memahami ini? Karena tadi dia memahami Islamnya itu belum tadi memahami Islam sebagai sebuah konsep yang global atau kemudian sistemik gitu loh. Jadi dia masih memandang bagian-bagian terpisah atau parsial tadi itu. Nah maka ini juga tugas kita untuk mengingatkan kepada para ulama kita bahwa Islam itu ini loh gitu. Dia itu konsep, dia itu sistem. Yang satu sama lain itu saling terkait. Maka semuanya harus kita tarik dalam konteks ibadah dengan mencontoh bagaimana Rasulullah SAW mengaplikasikan. Luar biasa, gitu, Bang. Yang tadi yang paling penting tadi bahwa untuk menyatukan ini terutama minimal lah menyatukan harus ada pemersatu. Awal dan akhir Ramadan tuh harus ada pemersatu. Yang tadi imam tadi ya. Amrul imam yarfa'ul khilaf. Adanya imam dia menghilangkan perbedaan. Luar biasa. Pemirsa, luar biasa diskusi hari ini berkaitan dengan Ru'yatul Hilal awal dan akhir Ramadan ya bersama praktisi Ru'yatul Hilal Asep Sudrajat atau Wa'asud ya. Dan nanti kita akan sama-sama menyaksikan secara live praktek bagaimana meru'yat hilal. Akan tetapi sebelum nanti kita melaksanakan praktek Ru'yatul Hilal secara live, bagaimana praktek Ru'yatul Hilal ya. Akan tetapi sebelum kita melihat secara live praktek Ru'yatul Hilal, nanti ada penjelasan berkaitan dengan Ru'yatul Hilal di channel ini. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, manglipet ganjaran kahadean. Lailatul Qadar, Lailatul Qadar.